Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebandingin ya, atau kita akan ngobrolin tentang iPhone jadul dengan iPhone yang terbaru teman-temannya. Nah, jadi di sini sebenarnya gue tuh pengen kasih lihat ke kalian bahwa untuk dari Apple sendiri selama hampir belasan tahun ternyata transformasinya tuh luar biasa teman-temannya. Jadi namanya teknologi itu perkembangannya itu sangat pesat guys ya, nggak terkecuali untuk brand dari Apple tersendiri, untuk iPhone-nya itu juga untuk perkembangannya sangat pesat guys ya. Nah, jadi di sini gue pengen ngobrolin tentang iPhone 5s ini dengan iPhone 13 gue ini guys ya. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasannya berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi di sini gue pengen nunjukin ke kalian kalau untuk iPhone 5s sendiri itu udah tua banget menurut gue secara pribadi ya. Kita buka di Safari, di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk iPhone 5s sendiri itu rilis tahun 2013 teman-teman. Jadi September nanti ini tuh genap umurnya udah 11 tahun, luar biasa teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk besaran layarnya itu hanya 4 inci dengan pixelnya itu 640 x 1136, kemudian untuk kameranya di angka 8 megapiksel, RAM-nya 1 GB serta baterainya 1560 mAh teman-temannya. Nah, di sini kalau misalkan gua cek lebih detail lagi, kalau untuk chipsetnya di sini itu adalah Apple A7 dan iOS-nya itu mentok di 12.56. Kalau yang sekarang iPhone 5s gua tuh mentok di iOS 12.57 teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau untuk kamera depannya di angka 1,2 megapiksel dan juga untuk kamera belakangnya di 8 megapiksel, hanya bisa ngerekam di 1080 30 frame per second. Kalau untuk kamera depannya di 720 30 frame per second. Jadi menurut gua secara pribadi iPhone 5s ini memang udah sangat jadul. Gua nggak tahu ya terakhir kali gua pakai iPhone yang umurnya udah belasan tahun ini apa ya. Tapi ini adalah iPhone gua yang umurnya udah belasan tahun temen-temennya. Pas pertama gue beli memang nggak ada ekspektasi apa-apa, tapi ternyata untuk kegiatan sehari-hari masih bisa dihandle dengan baik guys ya. Kalau misalkan untuk iPhone 13 ini sendiri, ini kan adalah iPhone varian terbaru zaman now yang memang kalau untuk dari sisi besarnya itu udah sangat beda guys ya. Di sini gue buka dulu untuk case-nya. Oh sorry getar ya. Gue buka dulu untuk case-nya, kemudian di sini akan gue compare dengan iPhone 5s gue guys ya. Yang sebenarnya untuk dari sisi besarnya itu kalian bisa lihat sendiri guys di sini guys ya. Nah, nggak terlalu beda jauh teman-teman ya kalau untuk dari sisi ketebalannya guys ya, dan juga untuk desainnya benar-benar sama kotak seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kenapa gue bisa bilang kalau untuk iPhone zaman sekarang itu lebih keren, karena memang untuk desain kotak ini bagi gue secara pribadi itu lebih keren ya dibandingkan dengan desain melengkung teman-teman ya. Dan juga kalau menurut gue ya gue tuh memang lebih menyukai iPhone dengan desain kotak, dan gue melihat kecenderungan smartphone zaman sekarang itu rata-rata semuanya tuh udah kotak teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue akan cek lagi kalau untuk spesifikasi dari iPhone 13 teman-teman ya. Oke guys, jadi ini adalah spesifikasi dari iPhone 13 sendiri, kita zoomkan sendiri. Jadi kalau untuk layarnya sendiri itu udah beda jauh ya. Kalau untuk iPhone 5s tadi di angka 4 inci aja, di sini tuh 6,1 inci dengan pixelsnya itu 1170 x 2532. Udah jauh banget teman-teman ya. Kameranya 12 megapiksel, kemudian RAM-nya 4 GB dan juga untuk baterainya di angka 3240 mAh. Kemudian kalau kita tarik lagi teman-teman, di sini untuk platformnya ternyata menggunakan chipset A15 Bionic dan juga untuk RAM-nya di sini kan 4 GB dibandingkan dengan iPhone 5s tadi yang di angka 1 GB, perbedaannya sangat-sangat jauh teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi kamera, untuk kamera utamanya itu ada lensa wide dan ultrawide di mana resolusinya 12 megapiksel, dan di kamera depan juga 12 megapiksel di mana kamera depan dan kamera belakang itu bisa nge-record di 4K 60 frame per second dan sudah ada OIS teman-teman ya. Nah, yang menurut gua secara pribadi untuk iPhone 13 ini memang untuk zaman now ini itu adalah best model terbaik yang bisa gua bilang ke kalian teman-teman ya. Karena ini murni dari pengalaman gua secara pribadi, memang untuk iPhone 13 ini adalah iPhone yang menurut gua bisa mencukupi segala kebutuhan gua. Gaming boleh, baterai awet, foto bagus banget ya, ada mode sinematik juga yang mungkin menjadi salah satu nilai tambah untuk iPhone 13 pas pertama kali dia rilis teman-teman ya, yang menurut gue secara pribadi memang sangat bagus kalau untuk hasil kameranya. Nah, di sini gue pengen compare kalau untuk dua smartphone ini teman-teman ya, walaupun perbedaannya itu sangat-sangat jauh ya. Kalau untuk 5s itu lahir tahun 2013, ini lahir tahun 2021 teman-teman ya. Jadi perbedaannya itu sekitar 8 tahun. 8 tahun perbedaan itu tidak bisa dibilang sebentar ya, karena memang 8 tahun itu lama banget sih menurut gua secara pribadi. Jadi
Di sini teman-teman ya, kalau untuk dari kamera, untuk iPhone 5s gua tuh masih berfungsi aja. Kalau untuk iPhone 13 gua juga pasti berfungsi dengan normal tanpa ada masalah sama sekali, teman-teman. Nah, di sini gua coba take foto santai aja. Ini cuacanya ada ya, cuaca. Di sini cahayanya ada, teman-teman ya. Gua fotoin pakai iPhone 5s. Kemudian gua fotoin pakai iPhone 13 gua, teman-teman ya. Nah, kalau untuk hasilnya, walaupun gue bisa bilang iPhone 13 itu udah pasti lebih unggul, tapi tidak serta-merta iPhone 5s itu udah kelihatan jelek banget. Enggak, teman-teman. Seenggak-enggaknya kalau untuk iPhone 5s ini kalian pakai untuk sekedar foto dokumen, foto-foto absensi di grup untuk kantor kalian, kemudian barang dagangan kalian foto-fotoin sekilas, kalau cahayanya cukup, itu tuh masih bagus banget, teman-teman. Sedangkan kalau untuk iPhone 13 ini tuh untuk para profesional yang memang butuh iPhone dengan kualitas kamera terbaik ya, pengen bikin konten, kemudian pengen bikin reels, TikTok, live Shopee, itu bagus banget ya kalau untuk menggunakan iPhone 13 ini. Tapi kalau untuk iPhone 5s so far hanya bisa kalian gunakan untuk telepon ya. Kalau untuk telepon ini masih kuat-kuat aja. Kemudian untuk dengerin lagu di Spotify itu masih oke banget, teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai iMessage juga sebenarnya masih bisa di iPhone 5s ini guys ya. Tapi kalau untuk iPhone 5s sekarang itu udah susah banget nyari yang bagus guys ya. Gue kebetulan untuk iPhone 5s gue ini tuh masih bagus-bagus saja, tapi dia nggak bisa login ke iCloud guys ya. Jadi gue tuh downloadnya cuma berdasarkan iTunes Store aja. Jadi gue tuh masuk di iTunes Store, bukan di iCloud-nya, teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian tuh nggak bisa login iCloud karena butuh aktivasinya dan aktivasinya gagal, kalian bisa login di iTunes App dan Store seperti ini, teman-temannya. Jadi ini gue tetap bisa download berbagai macam aplikasi yang harus gue pakai. Jadi bahkan MBCA pun ini bisa gue install dan bisa gue pakai di iPhone 5s ini, teman-temannya. Nah, so far yang bisa gue share ke kalian bahwa teknologi itu memang berkembang dengan pesat, tapi bukan berarti teknologi yang lama seperti iPhone 5s ini udah nggak ada guna lagi, teman-temannya. Seenggaknya iPhone 5s ini masih bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi seperti WhatsApp, foto sederhana, dan juga untuk teleponan aja. Di luar itu gua rasa iPhone 5s lebih baik kalian museumkan saja. Sedangkan untuk iPhone 13 sendiri itu adalah iPhone terbaik zaman sekarang untuk base model. Kalau dibandingkan dengan 5s jauh banget ya, dari segala hal itu jauh banget. Tapi yang paling gue suka dari dua smartphone ini tuh adalah bentuknya yang sama-sama ya, dari ketebalannya tuh nggak terlalu beda jauh, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri guys seperti ini, teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat untuk perbedaannya itu memang walaupun 5s tuh kelihatan kecil banget, tapi kotaknya ini persis banget, teman-teman. Nah, jadi di sini gue hanya sekedar ingin sharing ke kalian bahwa perkembangan teknologi itu sangat-sangat signifikan ya, cepat banget. Jadi bijaklah kalau kalian misalkan pengen upgrade iPhone ya, terus kalau misalkan kalian pengen upgrade iPhone, kalian pengen pakai trade-in ya. Sekarang kan di Gmap tuh ada trade-in ya di sini. Nah, di Gtrade. Nah, di sini gue sempat nyoba juga nih guys. Kalian bisa lihat sendiri kalau untuk punya gua iPhone 13 gua tuh dihargai 5.550.000 guys kalau gua pengen trade in ke Digimap, teman-teman. Jadi menurut gua secara pribadi harganya sih udah terlalu rendah ya ditawar, teman-teman. Jadi semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran kalau misalkan kalian pakai iPhone jadul seperti iPhone 6, 6s, iPhone 7, selama itu masih bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari, pakai aja. Kalau kalian pengen upgrade iPhone boleh, tapi iPhone yang jadul itu janganlah kalian jual lagi, teman-teman. Gue rasa kalau misalkan iPhone X masih bisa dijual lagi ya, iPhone X, XR, XS Max itu masih bisa dijual lagi. Tapi kalau misalkan kalian sekarang pakai iPhone 7, iPhone 8, kemudian kalian pengen upgrade, gue rasa untuk iPhone 7 atau iPhone 8 itu mending nggak usah dijual lagi deh. Kalian mending nabung dan upgrade ke iPhone yang lebih bagus, teman-teman. Nah, itu aja sih di video kali ini. Gue sekedar curhat ya, diskusi sama sekalian, sharing-sharing tentang iPhone jadul dan juga iPhone masa kini, dimana ternyata sebenarnya iPhone jadul itu masih bisa kok untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari, walaupun memang udah nggak support semua kegiatan, teman-teman ya. Sedangkan iPhone 13 ini adalah best model terbaik, teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye guys ya.